Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, dan semoga sisa umur kita bisa isi dengan amalan terbaik yang mendatangkan cinta dan ridhonya. Di hari Senin kita membahas buku yang ada di tangan saya, sebuah buku tafsir yang saya tulis, judulnya Tafsir Al-Hikmah, dan di sini dibahas surat-surat yang ada di juz amma atau juz ke-30. Kita sedang membahas surat Al-Balad, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kita akan bahas ayat berikutnya, yaitu ayat 8 dan seterusnya. Di ayat 8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, lisan dan sepasang bibir. Sahabat percikan ya iman yang Allah muliakan, mari kita renungkan. Ini menggunakan kalimat tanya. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, lisan dan sepasang bibir. Sahabat yang Allah muliakan, sungguh kalau kita renungkan dalam kehidupan, mata adalah salah satu indera manusia yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dengan mata kita merekam apa yang kita lihat dan kita simpan dalam memori kita. Lalu, apa hubungannya mata dengan lisan? Seringkali apa yang sudah ada dalam memori kita omongkan lagi. Kita melihat satu peristiwa. Ibu di pasar, di supermarket, melihat satu peristiwa. Begitu pulang, ibu cerita sama anak-anak. Ibu cerita sama suami. Jadi apa yang dilihat disimpan dalam memori, dan kemudian kita bicarakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, di antara anggota tubuh manusia yang banyak memasukkan neraka adalah di antaranya lisan. Sahabat, kalau kita lihat orang itu tampak bijaksana, tampak santun, itu juga dengan melihat omongannya. Lisanlah yang membuat kita ini menjadi orang mulia, dan lisanlah yang membuat kita ini orang yang terhina. Nah, lisan zaman sekarang ini terwakili juga oleh jari-jari tangan. Tapi ini semua terkait. Apa yang kita lihat masuk dalam memori, lalu kita omongkan, atau kita tuangkan omongan itu melalui jari-jari tangan kita. Sungguh kita memang harus melakukan evaluasi diri. Karena ada kejadian, dan memang ini sudah teruji secara penelitian, bahwa orang Indonesia itu ternyata saudara-saudara, secara lahiriah fisik itu tampak ramah.
ada seorang turis yang bercerita. Dia merasa senang sekali. Begitu datang ke Indonesia, disambut dengan senyum, disambut dengan ramah, disambut dengan omongan yang bagus, ya kan gitu. Dia senang banget. Tapi kemudian apa yang dia rasakan itu ya dia tuangkan di media sosial, dan itu semua bicara tentang kebaikan orang Indonesia. Ya. Pengalaman dia di Indonesia seperti apa, dia tuangkan gitu loh. Dia videokan gitu. Dan dia kaget sekali. Ternyata banyak sekali komen-komen yang nyinyir. Komen-komen dari orang Indonesia yang menggambarkan hatinya, pikirannya itu julid begitu. Sampai dia kaget. Bagaimana mungkin, katanya, saya diperlakukan dengan baik gitu. Jadi ternyata ini harus jadi bahan renungan kita. Bahwa ternyata bangsa kita ini menjadi bangsa yang ketika berhadapan secara fisik, bangsa yang ramah. Bangsa yang baik gitu loh. Tapi begitu masuk ke dunia maya, kita ini menjadi bangsa yang tidak beradab. Dengan omongan-omongan yang sangat-sangat tidak proporsional, tidak sopan, ya. Bahkan kita ini menjadi sekelompok orang yang memang tidak beradab kalau ketika kita sudah lihat di media sosial. Contoh sederhana saja. Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil, sedang kena musibah. Putranya wafat. Coba Anda lihat, kan ada yang bilang itu tuh settingan, kan gitu. Masa sih settingan sampai mengorbankan anak? Kan aneh gitu loh. Itu bangsa kita. Memang banyak yang komentarnya mulia gitu. Tapi ada gitu ya. Dan itu juga dikategorikan tidak sedikit. Yang kemudian komentarnya itu ada yang bilang settingan, ada yang bilang itu untuk persiapan 2024, segala macam gitu. Nggak, saya ingin cerita di sini, sahabat-sahabat. Ini sebuah kenyataan yang harus kita perbaiki tentang bangsa kita. Alam naj'al lahu ainain. Kami ciptakan untukmu dua mata. Dengan mata itu kita melihat. Lalu setelah dengan mata itu kita melihat, omongan kita bagaimana? Gitu loh. Apakah kita ini menjadi bangsa yang santun? Apakah kita ini menjadi bangsa yang tidak beradab? Apakah kita ini menjadi bangsa yang tidak sopan? Ya, gitu. Nah, ini kaitannya dengan walisana wa syafatain. Kami ciptakan untukmu lisan, gitu. Karena tulisan itu representasi dari omongan. Tulisan itu representasi dari lisan, gitu. Nah, ini sebenarnya saudara-saudaraku tercinta, PR terbesar khususon umat Islam di Indonesia. Karena walau bagaimanapun, Indonesia itu umat Islamnya paling banyak di dunia. Indonesia itu umat Islamnya terbanyak di dunia. Coba Anda lihat. Tahun ini pemerintah Saudi Arabia hanya membolehkan, mengundang 1 juta orang untuk berhaji. Biasanya kan 2,5 juta. Tahukah 10% dari 1 juta itu Indonesia. Kita diberi 100.000. Berarti kan 10%-nya. 100.000 itu bukan sedikit dibanding dengan persentase negara-negara lain. Berarti baik buruknya omongan orang Indonesia, baik buruknya tulisan orang Indonesia, itu merepresentasikan umat Islam di Indonesia. Saya ceritakan hal itu, ini bagian dari keprihatinan. Keprihatinan yang luar biasa sekali dalamnya. Karena ternyata menurut penelitian-penelitian terbukti
Netizen Indonesia itu, netizen kita ini termasuk bangsa kita di dunia maya itu adalah bangsa yang terjulit se-Asia. Terjulit itu maksudnya omongannya nyelekit, menghinakan, kadang memposting sesuatu yang tidak berdasar, kan gitu. Senang menebar fitnah, sedang menebar gibah, gitu loh. Padahal gibah fitnah itu kan jelas-jelas bagian yang sangat hina dalam ajaran Islam itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kita bergibah, itu sama seperti memakan bangkai saudara kita. Bukankah itu sebuah ilustrasi yang sangat menjijikkan, makan bangkai? Tapi kemudian netizen kita ini teruji secara ilmiah, memang netizen yang paling julid se-Asia. Bayangkan teman-teman sekalian, se-Asia terjulit, ya kan gitu. Nah, Allah ingatkan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah berikan untukmu dua mata, walisana wa syafatain, dan kami berikan lisan dan sepasang bibir. Maksudnya jaga mata, jaga hati, jaga lisan, jaga ucapan, karena ini bisa menjadi pintu keburukan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, sahabat percikan iman, mata, lisan itu bisa menjadi pembuka kebaikan. Nabi mengingatkan, Qul khairon aw liyasmut. Sok kamu bicara yang benar, yang baik. Tapi kalau kamu tidak bisa bicara benar, tidak bisa bicara baik, tidak bisa bicara santun, diam itu lebih baik. Kan ada arahannya. Ini kaitannya dengan masalah lisan. Dan Nabi mengatakan bahwa di antara anggota badan manusia yang banyak memasukkan ke neraka itu juga lisan. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, ini ayat singkat, tapi memang butuh renungan yang dahsyat. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya, kepada manusia, dua mata, walisanan, dan kami berikan kepada manusia lisan, wasyafatain, dan sepasang bibir, wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Nah, coba Anda bayangkan. Setelah Allah berfirman, kami berikan kepada manusia perangkat mata, perangkat lisan. Lalu kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Di ayat lain dikatakan, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kami telah tanamkan pada manusia fujur, dorongan buruk, wa taqwaha, dan dorongan baik. Makanya manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan kebaikan atau memilih jalan keburukan. Ketika kita melihat dengan mata, ya, sebuah postingan, maka dua kemungkinan, kita ngomong yang jahat atau kita ngomong yang baik. Ya, karena sekarang makan eranya era banyak kita lihat gitu loh. Kita lihat postingan di Instagram, di YouTube. Nah, itu mata kita menangkap itu. Wahadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia dua jalan. Apakah kita ini mau komen yang positif, mau komen yang negatif? Ya, kami berikan kepada manusia itu dua jalan. Kami berikan kepada manusia dua kekuatan, baik dan buruk. Mengapa manusia itu diberi penghargaan saat dia berbuat baik? Mengapa? Karena dia harus menundukkan jiwa buruknya. Ketika kita dermawan,
Allah beri penghargaan atas kedermawanan kita. Kenapa? Kedermawanan yang kita punya itu diberi penghargaan oleh Allah. Karena untuk bisa dermawan, kita harus menekan, menundukkan jiwa pelit kita. Kenapa Allah sangat memberikan penghargaan kepada orang yang punya jiwa pemaaf? Sampai Allah menyebut orang yang punya jiwa pemaaf itu sebagai mental ahli surga. Wal'afina anin nas. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri ahli surga. Kenapa? Sampai Allah menyebut ahli surga itu orang yang al-kadhiminal ghaidh. Dia bisa mengendalikan marah wal'afina anin nas. Karena saat kita memaafkan, kita meredam jiwa dendam. Ya nggak? Nah, jadi ketika kita memaafkan, kita redam jiwa jahat kita. Jiwa dendam itu kita redam. Ketika kita dermawan, kita redam, ya. Kita tundukkan jiwa pelit kita. Jadi saudara-saudaraku tercinta, setiap hari kita berkompetisi dengan jiwa kita sendiri. Makanya jangan berpikir menundukkan dan mengalahkan orang lain. Berpikirlah menundukkan dan mengalahkan gejolak-gejolak kejahatan, gejolak-gejolak keburukan yang ada pada diri kita. Itu yang paling penting. Maka nanti ya, dalam kompetisi kehidupan kita akan menang. Kenapa? Karena sebenarnya musuh terhebat itu bukan eksternal. Musuh terhebat yang harus kita lawan setiap saat adalah jiwa buruk yang ada pada diri kita. Wahadainahun najdain. Kami beri kepada manusia dua pilihan. Baik atau buruk. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Maksud mensucikan dirinya, dia berusaha selalu menundukkan dorongan-dorongan buruknya. Nah, ini butuh dilatih tiap saat, tiap waktu, tiap jam, tiap hari, tiap tahun. Kita terus asah. Tiap pagi kita ini belajar bagaimana menundukkan nafsu-nafsu buruk kita. Tiap pagi kita belajar bagaimana mengasah dorongan-dorongan baik kita. Karena dua-duanya inherent, menyatu dalam diri kita. Makanya Allah firmankan di surah lain, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu berjuang menundukkan nafsu jahatnya dan mengangkat nafsu baiknya. Wahadainahun najdain. Dan kami beri kepada manusia dua jalan. Nah, karena itu di dalam surat Ali Imran Allah firmankan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Seorang tidak akan mati kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kematian saya, kematian sahabat, itu sudah ada plotnya. Sudah ada garis takdirnya. Kitaban muajjala. Dalam Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Nah, karena kita ini sudah ada ujung kehidupan, nah sekarang kita sedang menjalani kehidupan itu. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang memilih hidup dunia semata, kami akan berikan. Kalau hidup kita ini menghalalkan segala cara, Allah berikan. Kalau kita dalam hidup ini tidak pernah menghiraukan halal dan haram, Allah kasih. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang ingin, siapa yang memilih semata-mata kehidupan dunia, kami akan berikan. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang memilih kehidupan akhirat, kami pun akan berikan kepadanya.
Wa sanadzis syakirin. Dan kami akan memberikan imbalan kepada orang-orang yang selalu berterima kasih. Coba sahabat percikan iman. Kira-kira ayat ini bicara apa? Ayat ini bicara tentang pilihan hidup. Ya. Di surat Al-Balad yang kita bahas di ayat 10, wahadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia dua jalan gitu loh. Nah, lalu di Ali Imran 145 Allah firmankan, wa makana li nafsin antamuta illa biidnillahi kitabamu ajala. Kamu wahai manusia nggak akan mati kecuali sudah tercatat kematianmu itu di Lauhul Mahfuz. Maka sebelum kita mati, hidup kita hanya dua pilihan. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kamu orientasi hidupnya hanya dunia, kami kasih. Allah kasih. Itu choice kita, itu pilihan kita. Dunia semata gitu. Tapi kalau kamu pilihannya itu thawabal akhirah, pahala akhirat, nu'tihi minha, kami pun beri gitu. Wasanajis syakirin, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berterima kasih. Berarti Allah memberikan balasan kepada kita, imbalan kepada kita, karena kita cerdas memilih. Smart. Kita cerdas memilih mana kebaikan, mana keburukan, mana jalan sesat, mana jalan lurus, mana halal, mana haram, mana hak diri kita dan mana hak orang lain. Kita pilah-pilah, dan kita sendiri yang memutuskan mana yang akan kita ambil. Oleh karena itu, sahabat yang Allah muliakan, sesungguhnya Allah sungguh memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih, untuk meniti jalan kehidupan. Bahkan ada yang paling ekstrim. Apa yang paling ekstrim? La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh sudah jelas. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas. Jalan lurus, jalan bengkok itu sudah aku jelaskan kepada kamu, wahai manusia. Jadi tidak perlu gitu dipaksa-paksa. Apalagi kaitannya dengan keyakinan. Karena sebenarnya manusia itu sudah diberi dua jalan. Dia bebas memilih. Mau milih kesesatan, mau memilih kebaikan. Nah, karenanya semua orang harus berjuang menata diri, memanage diri, mengasah diri, membina diri, bagaimana supaya pilihan-pilihan kita itu adalah pilihan kemuliaan. Wahadainahun najdain. Kami berikan kepadamu dua jalan. Kembali kepada kita, mau jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Lalu ayat berikutnya, falak tahamal aqobah. Tetapi manusia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nah, ini sungguh ilustrasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kebaikan itu memang mendaki dan sukar. Coba bayangkan, kalau kita mau berbuat buruk, itu rasanya lebih mudah. Contoh sederhana, Anda mau ngegosip, itu rasanya otak kita tuh encer. Banyak itu info, ya kan? Dan kreatif kalau kita bicara menggosip. Tapi kalau kita bicara yang baik-baik, bicara yang benar, itu rasanya kita ini menjadi bodoh gitu loh. Ngomong apa gitu ya? Kok di otak tuh nggak ada gitu, di memori itu nggak ada gitu. Makanya menempuh jalan kebaikan itu adalah menempuh jalan yang sukar. Mengasah jiwa kita menjadi dermawan itu jalan yang sukar. Mengasah diri kita menjadi pemaaf itu jalan yang sukar. Ya. Untuk selalu memuliakan orang lain, menghargai orang lain, menempatkan orang lain secara mulia, itu jalan yang sukar. Falak tahamal aqobah. Tapi manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jadi seringkali manusia itu pengen gampangnya saja gitu, ya. Jadi yang gampang itu apa? Yang ikutin hawa nafsu yang buruk gitu, ya nggak?
Itu yang gampang sebenarnya. Seolah-olah suatu yang buruk itu rasanya lebih mudah, lebih gampang gitu. Cari rezeki yang haram itu lebih gampang daripada cari rezeki yang halal. Falak tahamal akobah. Sungguh manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Manusia itu kadang-kadang tidak mau susah. Ya. Kalau kita punya anak, yang susah apa? Kita mengarahkan, kita memberikan pembiasaan, kita membatasi, ya teteh susah. Yang mudah apa? Membiarkan. Kita menjadi orang tua yang permisif. Anak main HP, ya anak kecil, TK, playgroup, SD, dari pagi, siang, malam, yang paling gampang apa? Dibiarkan. Dikasih aja kuota. Ya, itu yang paling gampang. Yang paling susah apa? Udah nak, jangan main HP terus, dialihkan ya dengan permainan-permainan yang lain. Bapak ibu yang anaknya masih kecil-kecil ya, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, anaknya masih kecil, yang paling gampang apa? Anda biarkan anak Anda main HP dari pagi, siang, malam, sampai mau tidur pun pegang HP. Yang gampang apa? Anda biarkan. Itu yang gampang. Tapi kita harus menempuh jalan yang sukar. Apa jalan yang sukar? Kita batasi nontonnya. Kita arahkan. Ya, anak main HP, kita ambilkan, dia marah-marah. Dia berontak, dia nangis. Ya kan begitu. Itu jalan sukar. Nah, kalau kita membiarkan anak main, itu jalan yang mudah. Tapi kalau kita mendisiplinkan anak, melatih anak untuk minimal ikut beres-beres sama ibunya, ikut beres-beres sama bapaknya kalau lagi di rumah, itu jalan sukar. Ya, membiarkan anak tidak diingatkan sholatnya itu jalan yang mudah. Anak di kamar aja dari pagi sampai malam kalau lagi liburan. Yang sukar apa? Datang waktu sholat kita tanya, nah udah sholat belum sayang? Gitu ya. Datang waktu asar, sayang sholat dulu, ini udah jam 4, udah sholat belum? Itu jalan sukar. Ya, jadi ternyata menurut firman Allah, tetapi manusia itu pilihannya tidak mau menempuh jalan yang sukar. Ya, contohlah dalam makanan. Yang gampang apa? Apapun yang ada di depan kita, kita makan. Ada gehu kita makan, ada gorengan kita makan, ada kerupuk kita makan, ya. Yang gampang apa? Ya kita tidak membatasi diri, bener nggak sih? Apapun dimakan gitu loh. Yang sukar adalah ada gehu, ya kita berpikir nih, berapa yang saya makan? Ada bala-bala, berapa nih yang saya makan? Itu kan lebih sukar ya. Ada saat, oh jangan untuk hari ini mah udah terlalu banyak saya makan tepung gitu. Itu kan yang sukar, ya nggak? Jadi ternyata hidup sehat itu jalan sukar. Kita untuk menyisihkan olahraga setengah jam aja, itu jalan sukar. Itu akan terjadi ringan, mudah setelah kita terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, jalan setengah jam aja, jalan kaki. Sukar teman-teman sekalian. Jadi ternyata untuk sehat itu jalan yang sukar. Untuk berilmu itu jalan yang sukar. Untuk soleh itu jalan yang sukar. Falak tahamal akobah. Tetapi manusia kadang tidak menempuh jalan yang sukar dan mendaki. Nah, itu kan ilustrasi yang sangat bagus ya, sahabat percikan iman. Wa ma adraka mal akobah. Ini diberi contoh. Apa jalan yang sukar itu? Fakku raqabah. Kamu melepaskan perbudakan. Zaman dulu sahabat percikan iman, perbudakan itu sudah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Memperbudak manusia. Nah, sekarang perbudakan tidak ada, tetapi kezoliman itu ada. Jadi kalau Allah firmankan, tahukah kamu ini mah contoh, ya. Apa mendaki jalan sukar? Apa yang dimaksud jalan yang mendaki dan sukar itu apa? Contohnya fakku raqabah.
kamu membebaskan perbudakan. Nah, kalau sekarang mah bukan perbudakan. Kamu tidak berbuat zolim. Ya, kita tidak menzolimi istri kita, tidak menzolimi anak kita, tidak menzolimi teman kita. Itu jalan sukar. Kalau zaman dulu ini contohnya itu memerdekakan budak. Atau contoh yang lain, jalan mendaki dan sukar itu awit amun fi yaumin dzi masghobah. Memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Jadi artinya jalan menanjak dan sukar itu di tengah kesulitan ekonomi kita menyisihkan rezeki. Itu jalan sukar. Ya nggak sih? Gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda berlimpah harta, lalu Anda berbagi, ya itu bukan jalan sukar. Tetapi kalau Anda punya jiwa pelit, itu menjadi jalan yang sukar. Saya pernah contohkan, untuk membeli motor gede, moge, ratusan juta, ya kata orang Sunda, tiis, lempeng aja. Berapa sih harganya? Oh 800 juta udah deh beli. Berapa sih harganya? 1,3 M, beli gitu loh. Ya. Tapi misalnya mengeluarkan rezeki 1 miliar aja untuk membangun masjid, wah itu beratnya luar biasa. Padahal berapa mobil mewah yang dimilikinya? Mobil yang selalu di angka miliar gitu, ya. Bahkan sekedar untuk memenuhi hobi, punya megatank sekarang ini kan, akuarium raksasa, itu miliaran teman-teman sekalian. Dengan ikannya yang ratusan juta, ringan aja, itu jalan ringan. Tapi kalau yang ratusan juta itu untuk membangun sekolah tahfidz, untuk membangun asrama tahfidz, untuk membangun madrasah, untuk membangun masjid, untuk memberikan beasiswa sama anak-anak yang tidak mampu, maka puluh ratus juta itu menjadi berat gitu loh. Ya, ini contoh sederhana sekali. Contoh sederhana sekali. Untuk silaturahmi itu rasanya berat. Ya? Tapi kalau untuk nongkrong-nongkrong dengan teman-teman yang kadang nggak ada guna, asa gampang aja. Tapi untuk nengok orang tua mah ini asa susah gitu ya. Nah gitu. Ini yang disebut, kamu tahu nggak contoh ya mendaki dan sukar itu, seolah-olah ayat itu mengatakan demikian. Wa ma adraka mal aqobah. Apa contohnya? Jalan mendaki dan sukar itu apa? Kamu memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman dza makrobah. Memberi santunan kepada yatim yang ada kekerabatan. Au miskinan dza matrobah. Atau miskin yang sangat fakir. Sahabat percikan iman. Di forum ini saya seringkali mengajak sahabat percikan iman mendaki jalan yang sukar. Dengan apa? Saya akan selalu mengajak Anda. Kita sekarang sedang merekrut santri-santri dari kalangan saudara-saudara kita yang diuji dengan kekurangan harta. Itu rekrutmen. Nanti dibina, ya. Dia menjadi kader. Dikasih challenge, tantangan. Dia harus menghafal 15 juz. Kalau sudah hafal 15 juz dalam 1 tahun, dia boleh kuliah di mana saja. Dan kita yang akan membiayai, bapak ibu yang akan memberikan beasiswa itu. Ya, kebayang nggak? Satu santri itu membutuhkan untuk asramanya, untuk makannya, untuk pendidikan segala macam tuh per bulan tuh 2 juta. Satu santri kita hitung. Nah, kita punya 50 santri. Berarti per bulan itu kita harus mengeluarkan dana 100 juta, teman-teman sekalian. Nah, itu saya ajak Anda untuk menempuh jalan mendaki dan sukar. Am, naon sih kamu kalau mikirin anak orang lain? Nah, itu mendaki dan sukar. Kalau saya berjuang, ya kan, untuk anak saya, untuk adik saya, untuk keponakan saya, oke. Ini untuk anak orang lain yang saya sendiri tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Anda sendiri tidak pernah bertemu dengan anak itu.
Bukankah itu jalan mendaki dan sukar? Itu yang dikatakan au miskinan dza matrobah. Kamu bantu orang-orang yang tidak mampu, itu adalah menempuh jalan yang sukar. Jadi apa yang jadi program di galeri dakwah Percikan Iman itu sebenarnya mengajak Bapak Ibu sahabat Percikan Iman untuk menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Mendaki dan sukar. Kita mau merekrut ya musyrif, murabi yang akan mendampingi anak-anak yang 50 orang itu nggak gampang. Kita adakan wawancara, kita tes kemampuannya, kita libatkan psikolog untuk menganalisa, ini layak nggak jadi musyrif, jadi pendamping. Itu melibatkan banyak hal. Dan tentu saja ini membutuhkan biaya yang tidak kecil. Nah, sekarang kita lagi rekrutmen, ya. Rekrutmen santri. Seluruh Indonesia kita wakili nih. Ya, dari Garut 1, dari Tasik 1, dari Bandung 3, misalnya. Kita wawancara, kita psikotes, ya, segala macamnya. Itu tuh kan menempuh jalan yang menanjak dan sukar, teman-teman sekalian. Gitu. Bapak, Ibu, sahabat yang Allah muliakan, makanya kita kumpul di sini di Percikan Iman Pagi. Karena kita meniatkan hati, kita ingin menempuh jalan yang sukar. Menanjak, sukar lagi. Ya. Karena Allah menggunakan bahasa yang sangat indah sekali. Apa katanya? Falak tahamal aqobah. Manusia itu tidak mau mendaki dan sukar. Nggak mau. Contohnya apa jalan yang mendaki dan sukar itu? Kamu memberi makan kepada orang yang tidak punya makanan. Kamu menyantuni anak-anak yatim, dan kamu menolong orang-orang yang berkesusahan. Itu jalan mendaki dan sukar. Untuk yatiman dza makrobah, untuk anak-anak yatim, miskinan dza matrobah, ya, yaitu orang-orang miskin yang sangat berkekurangan. It'amun fi yaumin dzi masghaba, untuk membantu perekonomian orang-orang yang terpuruk. Nah, ini semua dikatakan sebagai menempuh jalan yang menanjak gitu. Dan jangan lupa, balik ke yang wahadainahun najdain. Hidup itu pilihan. Wa man kana yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kita cari dunia, Allah kasih. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Kalau kamu cari akhirat, kami kasih. Nu'tihi minha. Kami berikan. Wasanajzi syakirin. Dan kami akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang selalu berterima kasih. Nah, sahabat Percikan Iman, mari kita berjuang untuk sama-sama bareng dengan Percikan Iman menempuh jalan yang mendaki, sukar. Udah mau mendaki, sukar lagi. Ya? Supaya apa? Supaya jiwa kita terasa, supaya jiwa kita berada dalam kebaikan, dan yang paling pokok, supaya hidup kita penuh makna. Karena saya dan Anda ujung-ujungnya bakal dikuburkan. Dan kalau kita dikuburkan, harta tidak kita bawa kecuali harta yang kita sedekahkan. Ilmu nggak kita bawa kecuali ilmu yang manfaat. Anak juga tidak berguna kecuali anak yang soleh. Berarti jalan yang mendaki dan sukar itu gimana anak-anak kita soleh, gimana kita menjadi orang yang berilmu dan dengan ilmu itu kita bisa menebar maslahat, dan bagaimana kita berjuang mencari harta dan dengan harta itu kita bisa selamat. Kita bawa harta kita itu sampai mati, yaitu dengan sedekah jariah. Itu yang kita perjuangkan dalam mendaki yang terjal dan sukar. Sahabat Percikan Iman, itu surat yang bisa kita bahas di surat Al-Balad, ya, dari ayat 10 sampai dengan ayat 16. Insya Allah minggu depan kita akan bahas ayat 17 sampai dengan selesai, insya Allah. Semoga Allah menguatkan kita, menolong kita, selalu memberikan kekuatan agar kita bisa menempuh jalan yang menanjak dan sukar, mendaki dan sukar. Dan begitulah cara Allah memberikan jalan kepada kita untuk berkumpul
dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, dan senantiasa kita semua oleh Allah diberi keberkahan, diri kita, keluarga kita, keberkahan rezeki, keberkahan harta, keberkahan ilmu, keberkahan anak, keberkahan keluarga, dan semoga bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi negeri yang baik, yang sejahtera, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.